Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan mengangkat case study dari Harvard Business Review bulan April tahun 2008 berjudul Open Source, Salvation or Suicide. Kita tahu dalam dunia IT yang kita kenal sekarang ini ada movement yang namanya open source. Kita sebagai CEO, kita harus mengerti tentang movement yang terjadi di dalam dunia IT, karena IT merupakan satu pilar yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan saat ini. Kita tidak dapat lagi melakukan bisnis tanpa dukungan IT. Baik, jadi dalam case study Harvard Business Review berjudul Open Source, Salvation or Suicide ini dikemukakan satu perusahaan ilustratif yang bergerak di dalam pembuatan software proprietary, dalam arti kata software yang harus bayar license-nya buat orang untuk menggunakannya, dan satu saat menghadapi tantangan bahwa dia harus mempertimbangkan bagaimana reaksinya terhadap open source software, dalam arti kata open source software yang berkompetisi dengan produknya, dan juga apakah produknya itu bisa nggak mempertimbangkan untuk menjadi open source. Apakah menjadi open source dalam arti kata produknya menjadi open source dan kompetitor open source-nya itu merupakan salvation atau suicide untuk produknya tersebut. Nah, untuk membahas case study ini tentunya kita mengundang experts di dalam dunia IT, khususnya software, dan kita tahu di dalam dunia proprietary software, Microsoft merupakan perusahaan yang nomor satu, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Dan saya kira Microsoft menghadapi masalah yang sama seperti case tadi dalam Harvard Business Review ini, bahwa mereka menghadapi tantangan dan future yang harus memperhitungkan open source. Karena itu kita sekarang mengundang Bapak Tony Chen sebagai CEO dari Microsoft Indonesia. Selamat datang Pak Tony Chen. Terima kasih. Dan juga kita undang Pak Irving Hutagalung. Pak Irving Hutagalung adalah Platform Strategy Manager dari Microsoft. Tentunya kalau CEO kita sudah tahu pekerjaannya apa ya. Pekerjaannya pasti semuanya gitu ya. Dari yang atas sampai yang bawah. Kadang sebagai office boy juga Pak ya. All kind of things. Dan Pak Irving ini Platform Strategy Manager judulnya. Kerjaannya apa? Beliau utamanya adalah take care tentang Microsoft interoperability, yaitu kerjasama antar platform yang berbeda dengan tujuan customer satisfaction gitu ya. Karena itu platform open source ini mungkin juga dianggap sebagai salah satu platform yang di take care oleh Pak Irving Hutagalung dalam tugasnya sebagai Platform Strategy Manager. Baik, pertama kali mungkin kita perlu definisikan dulu apa itu proprietary software dan apa itu open source software. Proprietary software kita kenal merupakan dalam sejarah software itu sejarah yang panjang sekali, bahwa orang create software kemudian menawarkan kepada customers untuk menggunakannya. Kalau customers mau menggunakannya tentunya harus kontribusi dong dengan membayar license fee-nya, begitu ya. Kemudian open source software ini sebenarnya gerakan-gerakan kecilnya sudah lama, tapi baru belakangan ini cukup kencang. Salah satunya tentunya Linux ya, yang merupakan open source yang sangat terkenal saat ini. By definition yang saya dapat dari Wikipedia dan opensource.org, itu adalah software yang tidak hanya orang boleh akses ke source code-nya, tapi source code-nya juga harus disertakan di dalam paket software yang tersebut ya. Kemudian harus free redistribution, dalam arti kata waktu distribusi itu tidak boleh bayar ya. Ada kalaupun bayar untuk bayar reproduksinya aja lah, tetapi bukan license fee ya. Kemudian ada juga definisi syaratnya adalah derived works-nya atau hasil dari olahan software tersebut itu boleh dimodifikasi kembali dan kemudian boleh didistribusi lagi, dan tetap harus free, tidak boleh ada license fee. Dan beberapa syarat
lainnya juga yang tentunya mungkin terlalu teknikal, tetapi saya juga ingin dapat tambahan dari Pak Irvin Hutagalung. Mungkin ada persyaratan lain lagi. Ya, kita lihat ada 10 persyaratan dari open source initiative ya Pak ya. Betul. Tadi saya angkat 3, yaitu source code-nya yang harus terdapat di dalam paket software tersebut, Betul. free redistribution, dan derived works-nya ya. Betul. Perbedaan antara proprietary dengan open source itu bukan lebih ke arah free atau tidak gitu, tapi lebih ke arah apakah source code-nya available. Karena proprietary software juga banyak sekali yang free gitu, yang orang bisa pakai gitu. Iya. Tapi kita juga harus kalau kita kembali ke definition yang ada dari open source initiative, mereka juga ada mendefinisikan selain open source juga dia ada mendefinisikan mengenai open standard. Iya. Jadi kalau open source lebih ke arah source code-nya yang available, kalau open standard adalah standarnya yang available. Standarnya freely bisa diakses dan semua orang bisa pakai. Gitu. Dan di atasnya ada satu definisi lagi mengenai yang kita sebut open platform gitu. Jadi walaupun mungkin dia proprietary, mungkin dia open source, tapi yang penting adalah dia mengadopsi open standard dan dia bisa berkomunikasi dengan platform-platform lain. Gitu. Jadi kita kembali ke yang tadi. Jadi kalau yang open standard dan open platform itu bisa juga sebagai mereka ya software company ini yang mengadopsi sistem open platform ini supaya software ini juga bisa let's say bisa di add on oleh software lain dengan mudah gitu ya. Jadi seperti kita bicara let's say flash disk lah, flash disk yang umumnya open standard open platform sehingga any computer bisa pakai. Tapi kalau Sony punya disk itu memory stick itu nggak bisa dipakai di mana-mana gitu. Platformnya beda begitu ya. Nah itu kira-kira comparisonnya seperti itu Pak ya. Dan kemungkinan pengembangannya yang penting, jadi di atas open platform kita bisa memperbolehkan third party, jadi pihak-pihak ketiga untuk membangun aplikasi di atasnya, dan mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Dan kita punya hak untuk kita punya hak untuk license dari produk software kita tersebut. Apakah kita mau kasih itu free ataupun charge sedikit ataupun charge banyak, terserah kita begitu kan. Jadi itu definisinya kita Pak ya. Oke. Baik, kita masuk langsung ke dalam diskusinya Pak ya. Jadi kita lihat Microsoft ini proprietary software. Setuju nggak Pak ya? Iya. Microsoft proprietary software. Ya. Nah, bagaimana Anda melihat di open source movement ini dalam software industry? Apa advantages and disadvantages-nya kepada customers? Ya. Tentunya Anda bisa lihat bahwa open source itu adalah satu hal yang beda dengan Anda yang proprietary, ya. Dan itu juga merupakan salah satu pesaing juga mau nggak mau ya. Nah, apa nih yang bagaimana nih open source movement ini? Apakah itu baik atau tidak baik? Dan apa advantages and disadvantages-nya buat customers? Saat ini kita melihat bahwa open source ini banyak dipakai di sekolah-sekolah, perguruan tinggi maupun di research institutions, ya. Itu tentunya baik untuk memberikan mereka fasilitas untuk belajar, mendalami, terutama dari sisi belajar dan juga dari sisi research-nya. Nah, kalau di bisnis, pengamatan kami dari banyak berinteraksi dengan customer kami, yang menjadi hal yang utama, menjadi perhatian mereka itu adalah dari sisi bidang security, kemudian dari sisi support, dan juga berkaitan dengan yang disebut dengan total cost of ownership. Dengan satu pemakaian sistem, bagaimana total cost yang mereka keluarkan. Karena software sebetulnya itu hanya 3% dari total cost of ownership-nya. Nah, jadi mereka perlu memperhatikan dari sisi trainingnya, dari sisi downtime-nya, dari sisi support terhadap sistem tersebut. Dan poin yang keempat juga sangat penting, ini adalah salah satu research dari The Forrester bulan Juni kemarin ini, di mana mereka ini juga menyampaikan bahwa sangat penting juga perusahaan memperhatikan dari sisi intellectual property protection-nya, karena sistem yang mereka pakai itu perlu juga mendapat guarantee dari providernya bahwa sistem yang mereka pakai tidak mengganggu
intellectual property right dari perusahaan yang lain. Nah, kalau seperti kita cermati di bidang bisnis, yang menjadi hal utama bagi mereka adalah bagaimana sistem tersebut yang mereka pakai bisa berjalan secara optimum untuk pelayanan customer mereka, for growing their business, sehingga untuk mereka yang fokus adalah how do they get the best system to support their business. Nah, ini yang kami cermati di dunia bisnis saat ini terutama. Baik Pak Tony dan Pak Irving, kita akan lanjutkan di dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, bagi Anda yang tertarik untuk berdiskusi dengan kami melalui SMS di 0896-788, Anda bisa mengirimkan pertanyaan, komentar, ataupun saran, ataupun pendapat ke dalam SMS 0896-788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Harvard Business Press, masih baru sekali tahun 2008, berjudul Data Driven. Ya, jadi judulnya menjelaskan apa isinya buku ini. Data Driven berarti kita menggunakan data untuk memanage company kita.